Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fadel Rasidillah Fanyani dengan NPM 2021020315. Saya di sini akan menjelaskan apa itu objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Baik, langsung saja. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam itu bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga menggunakan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, atau Maha Penguasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kepada semua makhluknya, rahmatan lil alamin, adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan kedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan yang sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlakukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan, sebelumnya setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua yaitu civil law, atau biasa disebut Eropa kontinental. Selanjutnya yang ketiga yaitu custom law, yang keempat Islamic law, dan yang kelima yaitu sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlakukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam menjadi dua, menjadi dua rumusan, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syariah. Filsafat tasyri'. Di sini saya menjelaskan filsafat tasyri', yaitu filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama, da'aim al-ahkam, atau dasar hukum Islam. Yang kedua yaitu maba'di al-ahkam, atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga itu usul ahkam, al-ahkam, atau pokok-pokok hukum Islam, atau masadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya yang keempat, maqasid al-ahkam, atau tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, qawaid al-ahkam, atau kaidah-kaidah hukum Islam. Selanjutnya itu filsafat syariah. Filsafat yang digunakan diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama itu asrar al-ahkam, atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, khasa'is al-ahkam, atau ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga itu mahsin al-ahkam, atau keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang terakhir yaitu tawabi al-ahkam, atau karakteristik hukum Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.